agar kejadian angka kematian maupun kecacatan stroke bisa kita minimalisir ya. Betul. Nah, jadi tadi hoax. Soal berendam itu boleh lah ya, tapi bukan pengobatan stroke ya. Itu cuma untuk menstimulasi, merangsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Despita Dewi. Di studio ini kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan dokter saraf, yaitu Dr. Zamzanaria SPS MKes. Dan kita akan membahas mengenai penyakit-penyakit saraf. Terlebih lagi untuk kali ini kita akan membahas masalah stroke ya. Kita langsung saja ke Dokter Zamzanaria. Ya. Apa kabar, Dok? Ya, alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas mengenai penyakit yang tidak asing lagi ya, yang ada di masyarakat kita ya. Seperti stroke. Nah, stroke ini memang sangat familiar ya untuk kita ya, Dok ya. Untuk itu kita akan membahas mengenai penyebabnya apa sih di stroke itu sendiri, terus gejalanya gimana, dan kemudian penanganannya seperti apa. Bisa dijelaskan nggak, Dok? Sebelum mencapai ke arah yang tadi ditanya, nanti kita tahu stroke itu apa sih, Dok? Iya, gitu betul, ya. iya. Stroke itu yaitu adanya gangguan saraf yang mendadak. Saraf yang mendadak ya, baik tiba-tiba lumpuh sebelah, tiba-tiba mencong sebelah, tiba-tiba nggak bisa bicara, tiba-tiba nggak bisa melihat. Orang kalau mikir tiba-tiba nggak bisa melihat ke dokter mata, padahal salah satu gejala stroke juga tiba-tiba bisa dengan gejala tiba-tiba kejang, tiba-tiba bicara cadel, tiba-tiba kunyah, tiba-tiba mendadak ada gangguan sistem saraf yang vokal tadi yang disebut, ada yang global, tidak sadar pasiennya, dan kurang dari lebih dari 1 ke 24 jam, lebih dari 24 jam, atau pasiennya meninggal dunia, dan satu-satunya penyebabnya karena pembuluh darah, karena kerusakan sistem pembuluh darah, baik dia nyumber maupun pecah pembuluh darah. Itu yang namanya stroke. Itu yang namanya stroke. Ya. Itu sebenarnya penyebabnya apa, Dok? Ya. Stroke itu sendiri. Kenapa sih orang dapat stroke? Gitu? Iya, betul. Ini karena ada faktor-faktor risiko yang menyebabkan seseorang bisa mendapatkan kejadian-kejadian yang pembuluh darah. Ya. Salah satunya kasus stroke. Kasus stroke ini kan penyakitnya kerusakannya di pembuluh darah. Ya, betul. Ya, dia bisa nyumber, dia bisa pecah pembuluh darah. Nah, penyebabnya satu, faktor risiko yang bisa dimodifikasi, yang bisa kita perbaiki sebenarnya, yaitu darah tinggi, kencing manis, merokok, ya, benar. Kemudian obesitas, gemuk, kolesterol, ya, kolesterol juga risiko faktor terjadi stroke. Asam urat juga berisiko untuk stroke, atau kelainan darah. Nah, kelainan darah, jadi anak kecil, anak muda, 13 tahun, 15 tahun bisa stroke, Dok? Bisa. Tergantung penyebab risiko, dan salah satunya adalah kelainan darah. Nah, kemudian ada lagi faktor-faktor risiko yang nggak bisa kita rubah, seperti jenis kelamin. Jenis kelamin nggak bisa dirubah. Ya, betul. Ya? Pada penelitian bahwa wanita akan lebih banyak kasus stroke daripada laki-laki. Nah, itu jenis kelamin. Kedua, ras. Orang Asia lebih tinggi tingkat risiko stroke-nya daripada orang yang non Asia. Kenapa itu, Dok? Penelitiannya. Nah, itu penelitiannya ya. Oh ya. Pola hidup. Ya. Ini pola hidup ininya penyebabnya. Kemudian jenis kelamin, ras, sama suku ya. Nah, ini berisiko, faktor risiko yang nggak bisa dikendalikan. Ada lagi satu yang bisa dikendalikan, yaitu kelainan jantung. Kelainan jantung merupakan faktor risiko untuk risiko bisa terjadinya kejadian stroke tadi yang kita ceritakan. Kelainan darah, aku tadi agak kelainan darah itu ya, Dok ya. Itu kelainan darah itu bisa dari memang bawaan dari lahir atau bagaimana, Dok? Jadi kelainan darah bisa satu kelainan pembuluh darahnya maupun kelainan sel darahnya. Kalau kelainan pembuluh darah ada yang memang bawaan dari kecil. Namanya aneurisma sama AVM. Jadi secara genetik itu anak otaknya, pembuluh darahnya terbentuk sel pembuluh darah yang bentuknya nggak normal. Ya, namanya AVM atau aneurisma. Dan ini kecenderungan pembuluh darah yang rapuh.
tiba-tiba terus pecah dia, mudah pecah. Padahal anaknya umur 15 tahun, sehingga datang ke dokter, "Loh, ini aku umur sebelah kanan." Pas dicek ini curiga ke dalam otak, pas dievaluasi, oh ada AVM. Jadi stroke-nya gara-gara kelainan pembuluh darah, bawaan dari kecil. Gitu. Ada juga kelainan pembuluh darah memang sudah dewasa. Risiko penyebabnya karena darah tinggi. Jadi orang pengidap darah tinggi, lambat laun, maka pembuluh darahnya berubah bentuknya. Salah satunya tadi aneurisma. Aneurisma itu jalinan pembuluh darah yang mestinya lurus kayak selang. Pada aneurisma dia membentuk seperti ini, apa itu? Lengkungan atau ini deh, apa? Pembuluh darah yang lurus itu benjolan. Nah, benjolan itu kan tetap ngalir darahnya ke dalam. Nah, dengan aliran yang cepat terus menerus dan tahunan itunya, maka pembuluh darah yang membenjol terus pecah di dalam. Nah, itu pada usia tua, pada risiko stroke, kelainan pembuluh darah karena darah tinggi. Kemudian ada lagi kelainan pembuluh sel darahnya, kayak kanker pembuluh darah, kanker darah, ya, kayak thalassemia, ya. Kemudian ATP, ya, itu gangguan darah, berisiko banget jadi stroke. Berisiko banget. Jadi bagaimana dok masyarakat untuk agar tidak stroke gitu loh, hidupnya bagaimana gitu, pola hidupnya seperti apa? Risiko yang tadi disebut harus kita kendalikan. Jadi kalau masyarakat punya darah tinggi, ya, punya kencing manis, kelainan jantung, ya, ini harus dikendalikan, diobati dia. Sebelum terjadi penyakit yang kita sebut stroke tadi. Kalau sudah terjadi dok, nanti penanganannya. Ya. Kemudian misalnya merokok, udah jelas rokok. Maaf ini saya memang nanti merokok, ya, tapi ini betul saya dokter sampaikan. Rokok, ya, risiko faktor kuat penyebab kerusakan pembuluh darah. Salah satunya di bidang saraf, itu tadi otak stroke, ya. Nah, ini juga kalau bisa diedukasi masyarakat untuk mulai berhenti merokok ya. Karena di kotak rokok aja sudah ada gambarnya ya dok. Di kotak rokok aja jelas tuh. Iya benar-benar. Benar. Nah, kemudian apa tadi, misalnya ada kolesterol, kendalikan kolesterolnya, diobati. Jadi semua faktor risiko yang memang ketemu pada seseorang, kalau dia sudah punya, waspadai, dan ini risiko faktor stroke, obati. Gitu. Harus ke dokter saraf atau bagaimana dok? Kalau belum terjadi target organ ternak yang tadinya namanya stroke, maka pengendalian tentu bisa kita lakukan dengan konsultasi ke dokter penyakit dalam. Tentu dokter ahli saraf juga di bidangnya juga. Tapi kalau sebelum kena target organ seperti di bidang saya tadi stroke, maka konsultasi ke dokter umum boleh, penyakit dalam boleh, ya, yang untuk profilaksis preventif, pencegahan. Nah, sekarang tadi kan kita belum bicara nih gejala stroke. Iya, betul. Ya? Gejala stroke-nya. Gejalanya gimana? Iya, gejala. Iya, benar. Gimana sih dok stroke itu? Tapi dok, sebelum gejala stroke ya dok, banyak kan masyarakat kita ini kan di Indonesia ini banyak yang awam ya dok ya. Seperti berendam di air hangat atau di laut pagi-pagi, atau ada yang ditusuk-tusuk itu loh dok. Seperti akupuntur itu sebenarnya boleh atau tidak gitu? Ya, jadi itu kan berhubungan sama penanganan ya nanti ya. Mungkin karena udah nanya, saya kasih penjelasan soal hoax ya. Beberapa hoax tentang penanganan stroke. Kalau masyarakat itu beredar tuh, saya baca di media. Bahkan ada juga orang yang public figure ini juga mempublikasikan soal ini. Bahwa kalau kejadian stroke, keluarganya stroke, langsung ambil jarinya, tusuk darahnya, kemudian dikeluarin, ya. Kemudian nanti akan perbaikan stroke-nya. Nah, ini hoax. Itu hoax. Benar-benar hoax. Itu berarti benar-benar hoax. Jadi mohon masyarakat yang mendapatkan informasi ini itu tidak dilakukan. Nanti ada penanganan yang mesti harus dikerjakan masyarakat sehingga kita bisa melakukan penanganan stroke secara betul-betul baik dan tepat agar kejadian angka kematian maupun kecacatan stroke bisa kita minimalisir ya. Nah, jadi tadi hoax. Soal berendam itu boleh lah ya, tapi bukan pengobatan stroke ya. Itu cuma untuk menstimulasi, merangsang ya.
untuk pemulihan itu is okay. It's okay. Ya, kemudian apa tadi akupuntur, nah itu nanti pembahasan kita tentang penanganan stroke. Oh gitu. Ya. Nah yang mau kita bahas soal gejalanya loh. Oh iya benar Ya. gejala. Jadi Gejalanya gimana bagaimana masyarakat nih? gejala? Iya benar. Kalau gejalanya nggak tahu, jadi ini karena stroke ini kejadiannya mendadak, maka tentu segala hal gangguan saraf yang mendadak, pikirkan masyarakat bahwa ini stroke. Ya. Jadi kalau tiba-tiba nih, kalau mendadak kan tiba-tiba deh. Iya. Ya. Katanya panggilannya Atu ya. Iya, ya udah Messi buat ya? kita atu aja. Atu ya. Atu. Atu Memang jam-jam. Messi loh ya. Jadi budaya lokalnya dibangun Iya, memang benar, Atu dan Atu. apa ya kalau panggilan cowoknya itu tadi Kiai. Kiai Oh dan iya, Atu iya, ya. Kiai Kalau dan kita Atu. perempuan Atu dan ya. Atu. Jadi Atu Julitan. Jadi ini Iya, gejalanya oh, satu benar. mendadak lumpuh sebelah badan. Mendadak lumpuh ya, Ya. Dok. Mendadak bicaranya cadel. Ya. Mendadak pusing berputar. Orang tahunya vertigo ya. Benar. Vertigo salah satu gejala stroke juga loh itu. Oh. Walaupun tidak semua vertigo karena stroke ya. Kemudian mendadak gangguan baal sebelah badan. Sebelah badan. Dok, saya sebelah badannya kok tebel, semutan. Nah ini gejala stroke ya. Kemudian mendadak bicara cadel tadi. Mendadak tiba-tiba nggak lihat. Nah ini gejala stroke juga. Ya curigai. Kemudian mendadak kejang. Ya. Mendadak sakit kepala yang belum pernah dirasakan seumur hidup. Nah ini juga pikirkan. Bisa saja ini salah satu gejala stroke hasilnya. Kemudian mendadak ini telinga tidak mendengar, ya. Oh itu salah satu gejala bisa. stroke ya, Dok ya? Salah satu gejala. Karena tidak semua tidak mendengar karena stroke ya. Iya, Tapi benar. salah satu orang tidak mendengar tiba-tiba salah satu poin penyebab adalah karena stroke. Kemudian tiba-tiba dia melihat orang jadi berbayang double-double. Dan satu lagi tiba-tiba tidak sadar. Tidak sadar. Ya, ini gejala stroke. Ya, salah satu gejala stroke. Jadi kalau pemirsa menemukan hal ini ya, mendadak bicara cadel, mendadak lumpuh sebelah, mendadak lupa ingatan. Iya. Lupa ingatan, Dok? Iya, tadinya lagi ngobrol, Iya, tiba-tiba lupa. Banyak Waduh. masyarakat suka bawa ke rumah sakit jiwa, makanya gangguan jiwa, lupa ingatan, stroke, ya Itu- gangguan di memori mendadak, Oh. ya, sangkanya, tapi jangan lupa ingatan bayar utang. Kalau itu beda, bukan stroke itu, ya. Jadi lupa ingatan mendadak, ya. Kemudian lu nggak bisa baca tiba-tiba, pasti nggak bisa baca, dia tahu ini huruf tapi nggak bisa baca, stroke, ya. Jadi Gejala banyak hal stroke ya, gejala. Jadi jangan persepsi masyarakat di pemirsa ya, MSI ya, bahwa stroke itu pasti hanya lumpuh, salah. Banyak gejalanya dan mudah-mudahan dengan media ini ya, insya Allah informasi beberapa gejala stroke bisa ditangkap oleh masyarakat sehingga masyarakat yang nanti ketemu misalnya saudara, tetangga, keluarga menemukan hal-hal yang tadi kita sampaikan sudah langsung berpikir mendadak tiba-tiba oh ini curiga stroke gitu. Mendadak tidak mendengar Iya, pun itu iya. salah Mendadak satu. tidak bisa bicara, bukan cuma bicara saja. Mendadak tidak bisa bicara, lagi ngobrol tiba-tiba udah begini nggak bisa ngomong, stroke. Ya. Ya. Berarti harus ke dokter Ya. Nah, saraf. sekarang apa yang dilakukan pada saat benar. kasus kita mendadak kejadian? Nah, semoga melalui JMS ini saya memberikan informasi ya, Ya, benar. edukasi ke masyarakat. Bila menemukan hal tadi yang disampaikan, ya, jangan lagi berpikir panjang kali lebar, Ya, betul. kecuali langsung bawa pasien ke rumah sakit, ke layanan kesehatan. Ini mau ada share kami di neurologi bagian rumah sakit Al-Muluk. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada penanganan stroke akut, ya, stroke akut sumbatan dalam penanganan yang tepat cepat, insya Allah yang kita sebut trombolysis. Dan itu belum dilakukan di Lampung. Wow, Ya, jadi padahal untuk pertama kalinya ya, padahal mestinya itulah penanganan akut stroke yang harus kita lakukan pada pasien agar harapannya pengeluaran atau outcome tingkat kecacatan dan kematian pada pasien kita harapkan betul-betul bisa kita minimalisir. Mudah-mudahan launching ini akan bisa
dalam waktu dekat dilakukan di Abu Muluk. Sekalian kita sampaikan dan Ya, ada benar. syaratnya para pemirsa. Ya, syaratnya adalah stroke terjadi baru kurang dari 3 jam sudah sampai ke rumah sakit, ya, sehingga tindakan pengobatan yang tadi saya sampaikan, trombolisis, bisa dikerjakan. Bila lebih dari 3 jam sudah tidak bisa dikerjakan. Oh, Karena gitu dok sel ya. otak itu ada namanya daerah penumbra, daerah yang pada saat tersumbat di pembuluh darah di otak, dia akan membentuk sel mati, di tetangganya sel yang calon mati. Setelah 3 jam. Iya. Oh. Sel calon mati ini akan bisa kita hidupkan, kita rangsang dalam fase waktu kurang dari 3 jam. Setelah 3 jam lewat, sel yang calon mati ini yang masih hidup tapi dia mau mati, ini betul-betul total mati. Sehingga setelah terjadi kematian sel saraf tadi yang saya sebut di atas 3 jam tadi, maka pasien bila ingin berharap lebih, ini yang agak sulit untuk dalam penanganan. Nah, sebab itu mudah-mudahan dengan informasi JMSI pertama kali ya mendapat informasi ini, mudah-mudahan menjadi syiar, share nanti informatif ini ke seluruh masyarakat, bahwa insya Allah dalam waktu dekat Abu Muluk akan meluncurkan trombolisis penanganan stroke akut kurang dari 3 jam, secepatnya masyarakat sudah hadir di rumah sakit. Jadi nggak boleh loncat-loncat dan hanya di Abu Muluk. Sehingga jadi nanti perawatannya ada kejadian stroke jangan dulu ke ini, kalau stroke-nya baru kejadian akut ya, jangan loncat dulu ke rumah sakit tempat-tempat yang lain Yang dulu, lain langsung ya. Kalau kejadiannya betul-betul akut baru, akut. tapi kalau sudah lama, ya udah. Tapi artinya kadang kurang lebih dari 3 jam ya. Kalau lebih dari 3 jam ya nggak usah lagi, artinya pilihan rumah sakit di mana pengobatan. Tapi kadang kan gini dok, masyarakat itu nggak semuanya paham gitu loh dok, itu stroke atau enggak gitu Nanti loh. makanya inilah gunanya JMSI. Iya benar. Mudah-mudahan salah satu media JMSI ini bisa mengangkat informasi soal kesehatan, sehingga kita memintalkan masyarakat. Benar. Masyarakat nggak boleh bodoh. Kalau bodoh, penanganan di kesehatan yang lambat, nah itu yang rugi masyarakat, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan JMSI inilah salah satu lahan kita ya. Iya, sangat menarik sekali ya dok. Iya. Kemudian Obrolan. soal penanganan stroke itu. Iya benar, Atu, penanganan. ya. Tadi sisipan saya tentang trombolisis. Yang kedua, bagaimana menangani stroke? Pada saat pasien sudah terjadi stroke akut, langsung bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Ya, kalau pasiennya tidak sadar, pada saat bawa ke rumah sakit, angkat pasien dengan baik ke mobil, ya, atau kendaraan, lakukan tinggi kepala 30 derajat oleh masyarakat ya, tinggikan pakai bantal atau guling, itu membantu mengurangi tekanan otak pasien. Kemudian bawa ke layanan kesehatan, sampai ke layanan kesehatan maka ada 3 tahapan dalam penanganan stroke. Ya, yang pertama yang disebut fase akut stroke, fase di mana stroke baru terjadi dan bisa memburuk. Nah, inilah fase di mana indikasi rawat dibutuhkan pada pasien. Waktunya ada deh, 7-10 hari fase akut itu pada sumbatan. Jadi stroke tipe sumbatan itu 7-10 hari di mana fasenya bisa memburuk ya. Walaupun dia dalam penanganan rumah sakit. Sehingga pada fase akut wajib dirawat. Karena kalau fase emas namanya, ya salah satunya tadi trombolisis tadi, ini fase emasnya ini. Ya, itu penentuan ya, penentuan bisa semua atau ya, gitu. Prognosis kedepannya, ya, tingkat cacatnya maupun kematiannya, ini fase emasnya nih, ya. Khususnya adalah kejadian jam pertama sampai hari ke-7 dan 10 hari fase akutnya. Nah, dirawat rumah sakit untuk mencegah jangan memburuk stroke-nya. Setelah fase akut selesai, baru kita bicara nanti pemulihan stroke. Memulihkan stroke. Memulihkan stroke itu butuh waktu, ya, 3-6 bulan. Lama, jadi jangan sampai pasien berpikir stroke dirawat lumpuh, pulang lumpuh, ngapain dirawat? Kayak gitu. Kan banyak begitu masyarakat berpikir ya. Masuk lumpuh, keluar lumpuh, ngapain masuk rumah sakit? Nah, ini tadi ada pemulihan. Pemulihannya butuh waktu 3-6 bulan. Nah, ini yang harus kita kejar dalam fase 6 bulan ya. Caranya gimana dokter? Dilatih ya.
Yang lumpuh dilatih, digerakkan, diaktifkan. Keluarga bertanggung jawab untuk pemulihan ini. Jadi nggak bisa kita andalkan layanan kesehatan karena ini multi center, kerja bareng untuk pemulihan saraf pada kasus stroke ya. Jadi yang lumpuh dilatih, digerakkan, diaktifkan pasiennya ya. Kemudian yang nggak bisa bicara, dilatih bicaranya setiap saat. Jadi bukan cuma pagi. Saya kadang dapat pasien, dok ini dilatih terus dong, tiap pagi. Nah cuma keluarnya tiap pagi. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan acara kita hari ini bisa tersampaikan ke masyarakat ya, bahwa melatih stroke setiap saat. Ya, tangan yang lumpuh digerakkan, diaktifkan, setiap sendi-sendinya dilatih secara maksimal. Kemudian bicara nggak bisa, dilatih bicara. Seperti kita melatih anak-anak kembali, makan, minum, ya seperti begitu. Dan perlu kesabaran ya dok ya? Nah, betul, perlu kesabaran. Nggak boleh ini mutung, nggak boleh apa bahasa awamnya? Kapok, nggak boleh kapok melatih stroke. Dengan nanti dokter insya Allah akan merangsang dengan obat ya, agar sistem sarafnya diharapkan terstimulasi dengan lingkungan, dengan obat, insya Allah angka kecacatannya kita harapkan minim gitu. Kemudian baru tahap ketiga, mencegah jangan stroke lagi, sehingga nanti pengobatannya rutin seumur hidup. Ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Ada BPJS menanggung paket obat bulanan untuk kasus stroke. Alhamdulillah pemerintah mensupport untuk penyakit-penyakit stroke ini dengan obat-obatan yang akan diberikan dalam paket bulanan. Seumur hidup itu ya dok ya, minumnya seumur hidup ya, dalam pengendalian stroke. Mungkin itu ya yang penanganan. Kemudian ya dok, agar masyarakat mengetahui ya, dokter ini ada tempat ini nggak, klinik atau bekerjanya di mana gitu loh. Maksudnya biar masyarakat mengetahui gitu, untuk konsultasi. Jadi gitu. Dokter Saraf kebetulan saya salah satu pimpinan di Ikatan Dokter Saraf Selampung ya. Jadi kami ada 30 dokter saraf di Lampung. Nah itu beredar dan tersebar di beberapa kabupaten kota ya. Nah termasuk saya sendiri, saya prakteknya di Abdul Muluk ya, Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Lampung ya. Tentunya. Kemudian Abdul Muluk, Advent ya, di Advent saya setiap hari, di Abdul Muluk juga, dan di Geraha Husada. Di Geraha Husada ya. Tetapi ada banyak teman-teman ahli saraf kami yang beredar ya di Lampung. Di Bandar Lampung khususnya ada 10 dokter ahli saraf dan 20 lainnya tersebar di Kabupaten Kota. Jadi untuk masyarakat yang ingin bertemu dengan dokter ya, ada di Rumah Sakit Abdul Muluk, ada di Advent, dan ada di Geraha Husada tentunya ya. Sangat menarik sekali ya dok ya perbincangan kita mengenai stroke ini, dan mudah-mudahan perbincangan ini memberikan manfaat ya dok ya, dan pengetahuan untuk masyarakat semua tentunya. Kemudian ada lagi nggak dok yang harus disampaikan untuk masyarakat? Penanganan stroke, tipe stroke tadi ada 2 ya, ada yang disebut dengan pecah pembuluh darah. Nah yang tipe perdarahan otak ini nanti ada 2 pengobatannya. Ada yang memang konservatif nanti hanya dengan obat, tergantung volume perdarahan sama lokasi. Tapi kalau volume lokasi mendukung untuk tindakan operasi, maka stroke juga kita lakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan bekuan darahnya. Pembekuan, mengeluarkan ya. Tapi itu tentu nanti kompetensi dokter saraf dengan bedah saraf untuk join ini pasien perlu operasi atau tidak. Itu untuk tipe stroke-nya ya. Kemudian tadi penanganan sudah, gejala sudah, ya edukasi lah ya. Pada masyarakat tentu kalau menemukan kasus yang mendadak tadi dengan gejala yang kita sudah sampaikan, maka jangan berpikir panjang, cepat bawa keluarganya ke rumah sakit. Karena fase emas yang tadi kita sebut, harus kita selamatkan otak pasien. Semakin cepat diselamatkan, maka angka kematiannya, angka kecacatannya pun bisa kita insya Allah tekan gitu. Kemudian untuk mencegahnya juga masyarakat harus menjalankan hidup sehat tentunya ya dok ya. Pola hidup sehat ya, tuh ya. Pola hidup sehat. Biasalah secara ini ya, yang sering didengungkan ya, pola
Tidur. pola tidur, pola makan, olahraga, ya, nutrisi yang baik, Iya, betul. protein yang baik, ya. Nah itu masyarakat harus disiplin soal itu. Benar. Ya. Jangan sampai nanti ketemu sama dokter. Jangan ya. Kalau misalnya di mall, Iya. Benar di mall atau itu. di JMSI, boleh di JMSI ya. Tapi jangan sampai di rumah sakit ya. Iya, berharapnya jangan ketemu dokter ya, Dok. Jangan sampai di rumah sakit ya. Kemarin kurang lebih 2 minggu lalu kami merayakan Stroke Day, Hari Stroke Sedunia. Ya, yang kami ingin sampaikan, Ikatan Dokter Saraf Lampung berharap semoga kasus stroke makin hari makin dikit ya. Iya, Walaupun betul. tentu pekerjaan kami ya, tapi kita berharap masyarakat sudah lebih terinformasikan sehingga sudah menjaga banget gitu ya, mencegah jangan sampai kasus stroke ini makin meningkat. Yang saya sedikit lagi, Dok, yang sangat menarik itu tadi saya melihat itu banyak kasus stroke itu di suku gitu loh. Maksud dokter itu di suku di Indonesia itu yang bagian mana gitu loh, Dok? Jadi gini maksudnya, kan kita ini pola makan ya, pola hidup ya, ini berpengaruh ya, kejadian kerusakan pembuluh darah, Ya, betul, kolesterol. Ya suku yang banyak makan lemak, ya santan, daging, olahan, ya. Semua suku sih sebenarnya. Iya sebenarnya ya. Tapi kebanyakan kayaknya Sumatera loh, Dok. Iya Sumatera maksud saya ini tingkatnya lumayan sangat tinggi. Iya benar. Karena pola makan kita ya, yang ini yang sudah mulai dikontrol ya. Jadi memang makanan kita rata-rata senang santan. Iya dan, betul. Berlemak lah. Berlemak ya. Sangat Nah ini berlemak. bukan tidak boleh makan, tetapi tentu harus tidak berlebihan gitu ya. Oke pemirsa, sangat menarik sekali perbincangan kita dengan dokter saraf kita, dokter tercinta kita, dokter Zamza. Ada banyak kasus stroke di Indonesia yang memang sangat memprihatinkan ya. Semoga perbincangan kita di acara JMSI ini dapat bermanfaat untuk para pendengar semua dan para pemirsa sekalian di rumah. Saya Despita Dewi, mohon undur diri bersama dokter Zam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.